makanya tiba-tiba langsung dibilang penipuan kontraktor gitu. Saya sendiri, saya punya anak-anak saya yang akhirnya hari ini nggak mau sekolah gitu loh. Ya, saya punya orang tua juga dan lain-lain. Walaupun iya, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sih, ya ini jadi konsep konsumsi kita dalam kerjasama dan bisnis ya. Tapi mau nggak mau akhirnya semua sudah tersampaikan. Kalau secara yang saya bingung adalah eh, bagaimana satu ada nilai itu, sedangkan saya bukan orang yang dititipkan uang gitu loh, seolah-olah ya terserah lah mau kalian atau siapapun yang menarasikan itu hak kalian dalam menulis artikel berita. Tapi seenggaknya kalau menurut saya terlalu awal aja untuk menentukan seseorang dengan dihakimi seperti itu gitu. Sementara kita sendiri adalah kerjasama. Saya sebagai orang yang PT yang memiliki lahan tersebut, kemudian ada orang yang menawarkan diri untuk mengerjakan beberapa proyek di situ, salah satunya lapangan mini soccer internasional itu. Terus kita punya kesepakatan yang kalau memang sudah selesai baru ada pembayaran gitu loh. Terus tiba-tiba saya nggak tahu angka 1,8 itu dari mana, hasilnya apa, itu yang saya nggak tahu. Terus keduanya tidak ada di dalam closure perjanjian atau apapun yang saya harus membayar setiap progres perkembangan gitu, misalkan termin gitu. Makanya tiba-tiba langsung dibilang penipuan kontraktor gitu. Saya juga minta tolong sama teman-teman media gitu loh untuk menulis artikel ataupun menentukan judul. Lihat, saya sebagai objek itu tidak sendiri. Saya punya anak-anak saya yang akhirnya hari ini nggak mau sekolah gitu loh. Ya, saya punya orang tua juga dan lain-lain. Walaupun itu resikonya kami, tapi seenggaknya saya minta tolong banget. Mungkin ini mewakilkan teman-teman pekerja seni dan yang lain ya. Jangan terlalu awal untuk menentukan orang. Bagaimana saya bisa dibilang dengan tuduhan itu sementara dalam buktinya tidak ada yang tertulis atau apapun. Pembayaran itu berupa termin gitu loh. Selesai. Dan kedua, lapangannya itu sedang ada bermasalah gitu. Ini ya sebentar. Ini biar tahu poin-poinnya dulu. Suara. Ya, maksudnya dari poin ini tidak ada satupun yang saya punya kewajiban membayar gitu loh. Baik bayar per termin atau apapun. Nah, itu yang saya kaget. Pertama, tiba-tiba ada nilai 1,8 itu dari mana gitu. Andai kata itu dari nilai pekerjaan pun, ya kita harus lihat nilainya apa, perbelanjaannya sesuai apa tidak, hasil lapangannya, apalagi sekarang sudah tidak bisa digunakan dan harus dibongkar gitu. Karena lapangan bola itu kan dinikmati orang yang akan main ya, banyak orang gitu loh. Itu jadi ini terlalu awal banget orang untuk menggiring opini saya gitu loh. Saya minta mohon juga kepada semuanya, teman-teman terserah lah. Saya nggak tahu harus begging atau apapun gitu loh untuk menuliskan berita ini secara objektif aja. Tidak ada di dalam klausul ini, sekali lagi punya kewajiban saya harus membayar sesuai dengan tertib. Tidak ada pekerjaan selesai baru. Nah, di dalam poin 3 ini saya bacain ya, poin 3 ya. Apabila setelah ya, kalau setelah berarti selesai. Apabila setelah terlaksananya pembangunan lapangan mini internasional terdapat masalah juga seperti pembangunan yang tergenang, air, drainase yang tidak berjalan, maka pihak pertama yaitu saya meminta pertanggungjawaban kepada pihak kedua. Sekarang saya meminta pemohon kepada mereka, lapangannya hancur, ini buktinya dan tergenang. Ini hari ini ya, hari ini. Bisa dimainkan ini, pembangunannya gagal. Terus saya diteriak-teriakin saya penipu gitu, saya juga nggak tahu uangnya yang mana gitu loh. Nah itulah teman-teman juga tolong lah gitu. Sekarang tergiring opini itu buat saya gitu loh. Sementara saya sendiri nggak ada permasalahan dengan itu gitu loh. Kecuali udah ada fakta yang menghakimi atau terbelah. Nggak bisa, lapangan udah terbelah ini nggak bisa dimain. Ya saya sebagai komisaris ya di situ tiba-tiba Pak Amri ini dibawa sama marketing ke Bella itu kan divisinya jauh ya buat ketemu saya gitu loh. Saya siap buat membangun proyek ini walaupun kita lagi mau proses lelang tuh, siapa aja yang mau bangun ayo gitu loh, yang bener-bener dia punya kriteria spesifik bisa membangun lapangan ya, karena kita udah coba pernah punya pembangunan di Bekasi akhirnya genang gitu loh, terus nggak bisa digunain kalau hujan, kalau genang itu jadwalnya bisa berantem orang gitu loh. Kalau main jam 8 nanti ada lagi yang main jam 10, mereka nggak terima, bisa keluar dong di jadwal jam saya.
Jadi kalau menurut saya pembangunan lapangan yang tergenang itu nggak bisa ditoleransikan gitu loh. Nah itu aja sih. Jadi awalnya dia menawarkan, nanti saya udah bilang ini anggarannya lumayan loh Pak, gitu. Sama ini ya bisa punya proyek. Siapa ini yang punya proyek ini? Oh Gladiator Media Perkasa bekerja sama dengan PT PKS gitu. Saya mau dong ada bosnya. Dia bilang ini Mas Vicky temuin aja dulu adiknya sebagai GM-nya gitu. Jadi saya juga nggak kenal dia siapa, terus tiba-tiba mengadukan ke situ gitu loh. Orang ketemu dia pas tanda tangan saya dia udah selesai Kak. Boleh, Ini Pak. dia mau mengerjakan. Oh, Bapak lapangannya paham nggak? Paham. Ini saya tenang, saya udah mau bangun lapangan. Oh ya udah kalau ini ya gitu. Nah kita sengaja karena kita udah pernah ya punya pengalaman bangun lapangan, jadi kita bikin aturan. Kita nggak mau bayar termin. Setelah lapangan jadi dan dinyatakan tidak ada masalah, baru kita bayar. Makanya angkanya lumayan. Nah, kok lapangan belum jadi, tiba-tiba saya harus ditagih. Bahkan dibilang penipuan, gitu dong teman-teman. Maaf ya izin objektif ya gitu loh. Dalam hal ini kesana saya bawa lari uang gitu loh, malah habis pilek ya kan gitu loh. Jadi banyak mengembang kan gitu loh. Nah tapi kalau saya boleh secara lugas menyampaikan ya di depan kuasa hukum gitu loh bahwa saya tidak ada apa untuk yuk bagian proyek ini enggak juga diatensikan dari mereka gitu loh dan di dalam SPK ini sekali lagi tidak ada ya menunjukkan untuk membayar secara per termin tidak ada udah cukup situ aja beberapa yang kita kasih antara 20 juta pernah gitu loh terus sama kayak kemarin makanya Vicky mengingkari gitu loh ya maaf ganggu bisa bisa minta tolong apa kita tolong Kasbon. ya kan namanya dia ngerjain kita walaupun bagaimana ya udahlah dia udah ngerjain ini namanya Kasbon ya udah saya kasih berapa puluh juta ya momen saya dong untuk menjawab yang itu kan kebijakan bukan kewajiban kebijakan saya mau memberi atau tidak gitu sih ya gitu aja sih maksud saya